أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata Allah, janganlah kalian membunuh diri kalian, sebab Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih kepada kalian. Ini adalah ayat yang sangat penting untuk kita telaah, terutama pada saat-saat sekarang ini. Allah Ta'ala mengatakan, jangan kalian membunuh diri kalian. Apa makna jangan kalian membunuh diri kalian? Yang pertama maknanya, jangan kalian bunuh diri. Jangan kalian mencelakakan diri dengan cara apapun, baik itu dengan senjata, dengan pisau, dengan pistol, dengan gantung diri, dengan menjatuhkan ke dalam jurang atau dari tempat yang tinggi, atau sengaja menabrakkan diri kepada mobil, kereta, dan seterusnya. Segala bentuk bunuh diri itu dilarang di dalam Islam, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Artinya segala macam hal yang bisa membahayakan diri kita dilarang di dalam Islam. Ini adalah kaidah yang sangat penting, termasuk di dalamnya dalam situasi sekarang ini di mana pandemi begitu mewabah dan angka yang terpapar positif COVID semakin meningkat. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan engkau menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Kalau kita dengan sengaja membiarkan diri kita berada di lokasi, di kondisi, di tengah-tengah situasi yang bisa membahayakan diri kita, berarti kita melanggar firman Allah tadi, wala taqtulu anfusakum. Padahal Allah Ta'ala jelas menegaskan, jangan kita membunuh diri kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua bentuk bunuh diri dilarang di dalam Islam. Bahkan kalau kita mau menelaah dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diri kita ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita sangat berharga di sisi Allah. Diri kita adalah amanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diri kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka harus dipergunakan sesuai dengan tuntunan Allah. Kita harus jaga makanan kita. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah rizki Allah yang halal dan thayyib. Jangan makan sembarangan. Ini penjagaan dari Allah Ta'ala. Kita disuruh istirahat yang cukup. Kalau ada orang yang membiarkan dirinya tidak istirahat cukup sehingga celaka, sakit, kemudian menjadi sebab dia meninggal, maka dia berdosa. Karena itu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi ingin sholat malam semalam suntuk tanpa istirahat, Rasulullah menegur dengan mengatakan, inna li badanika alaika haqqa, bahwa badanmu juga punya hak atas kamu. Kamu harus istirahat. Jadi begitu Islam menjaga diri kita, bahwa seorang muslim bernilai
Jiwa seorang muslim berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus dijaga dengan baik. Maka kita harus menjaga diri kita dengan baik. Kita tahu kalau kita ingin melaksanakan sholat, tidak sah sholat kita kecuali dalam kondisi bersuci, dalam kondisi berwudu. Ya, dalam kondisi berwudu. Kalau kita berhadas, maka kita harus menghilangkan hadas dengan mandi atau dengan wudu sesuai dengan hadasnya, ada hadas besar atau hadas kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalian kalau kalian berhadas sampai kalian berwudu. Itu kaidah dasarnya. Kalau ada orang salat dalam kondisi berhadas tidak berwudu, tidak sah salatnya. Tetapi seandainya kalau dia berwudu, itu akan mencelakakan dirinya, akan membuat sakit dirinya, maka ketika itu perintah berwudu menjadi gugur, digantikan dengan tayammum. Ini Islam, bahwa keselamatan jiwa seseorang lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Amr bin As radhiyallahu an misalnya melakukan perjalanan dalam sebuah peperangan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, kemudian pada saat itu di tengah malam dia bermimpi junub. Lalu kemudian ketika bangun di waktu pagi, di waktu subuh, dia akan melaksanakan sholat subuh. Karena cuaca yang sangat dingin, mestinya kalau dia bermimpi dia harus mandi. Tetapi Amr bin As khawatir dengan cuaca itu, khawatir mencelakakan dirinya, membahayakan dirinya dengan cuaca yang sangat dingin. Maka dia berwudu, dia tidak mandi. Dia melakukan tayammum. Dan hal itu diketahui oleh sahabat yang lain. Lalu dia lapor cerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, engkau tayammum wahai Amr? Amr mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya tayammum karena saya khawatir dengan cuaca yang sangat dingin ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, tertawa dan tidak menegur Amr bin As. Artinya membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin As. Ini cara sahabat menjaga keselamatan dirinya. Jadi jangan sampai kita bersemangat dalam beragama, bersemangat dalam beribadah, tapi itu mencelakakan diri kita. Rasulullah mengatakan, la darara wa la dirar. Jangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri. Alih-alih mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menjaga keselamatan diri kita. Ini yang pertama. Amr bin As mengamalkan firman Allah, wala taqtulu anfusakum. Kata beliau kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mendengar firman Allah, jangan kalian membunuh diri kalian. Jadi saya khawatir kalau saya mandi saya akan membunuh diri saya. Karena itu beliau bertayammum. Jamaah rahimakumullah, itu makna yang pertama dari wala taqtulu anfusakum. Makna yang kedua dari wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian, adalah maksudnya bukan membunuh dirinya. Sebagian mufassir mengatakan maksudnya adalah membunuh saudaranya. Karena sesama mukmin, sesama muslim, kita bersaudara. Kita satu tubuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humma." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah bahwa perumpamaan cinta kasih sayang di antara orang-orang beriman, orang-orang muslim seperti satu tubuh. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, yang lain juga merasa sakit. Jadi kalau kalian menyakiti orang lain, sebetulnya kalian menyakiti diri kalian. Kalau kalian membunuh saudara kalian, sebetulnya kalian membunuh diri kalian sendiri. Jadi maksud dari wala taqtulu anfusakum, menurut sebagian mufassir, jangan kalian membunuh saudara kalian. Jangan kalian menyakiti saudara kalian. Apa maknanya? Maknanya seorang muslim tidak hanya menjaga keselamatan dirinya, tapi dia ingin juga menjaga keselamatan saudaranya.
Jangan sampai dia membahayakan, mencelakakan saudaranya, atau bahkan menjadi sebab saudaranya terbunuh, mati. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks pandemi sekarang ini, selain kita menjaga kesehatan diri kita, kita juga dituntut untuk menjaga kesehatan saudara kita. Jangan menularkan penyakit kepada orang lain. Karena itu Nabi mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan juga membahayakan orang lainnya. Itu saudara kita. Tidak boleh di dalam Islam. Sebab seorang muslim ingin saudaranya berada dalam kebaikan. Ingin saudaranya selamat. Ingin saudaranya sehat. Itu tanda iman. Itu tanda iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau kita ingin kita ini sehat, kita ingin kita selamat, maka tanda iman kita ingin juga saudara kita sehat, selamat sama seperti kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim, dia tidak mengganggu saudaranya, dia tidak menyakiti saudaranya, baik itu dengan lisannya, dengan perbuatannya. Dia ingin saudaranya selamat, maka jangan lakukan sesuatu yang akan membahayakan saudara kita. Jangan menularkan penyakit kepada saudara kita. Jangan menularkan virus kepada saudara kita. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mematuhi perintah Allah, mematuhi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mematuhi perintah ulil amri. Mematuhi perintah ulil amri bagian dari mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita disuruh mematuhi ulil amri. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mematuhi ulil amri, pemerintah yang telah menetapkan protokol kesehatan, kita jaga dengan baik, itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Kita tidak takut kepada virusnya, bukan hanya itu. Tetapi yang lebih daripada itu, kita takut kepada Allah. Kita takut melanggar perintah Allah. Kita takut melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga diri kita jaga kesehatan kita jaga keselamatan kita jaga keselamatan keluarga kita jaga keselamatan saudara-saudara kita. Kita patuhi ulil amri dengan protokol medisnya sekarang ini, membasuh tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, itu diantaranya. Tidak lain, bukan hanya sekedar menjaga kesehatan kita insya Allah, tetapi itu juga akan mendatangkan pahala karena kita mematuhi perintah Allah, mematuhi perintah Rasul, dan mematuhi perintah ulil amri, selama itu dalam kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita menjalankan ini, Allah Ta'ala akan memberikan keselamatan. Tidak hanya di dunia, tapi insya Allah juga akan diberikan keselamatan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.